Kalau lu nggak ngerti tentang satu hal yang gue bakal jelasin dalam video ini, menurut gue lu nggak akan ngerti tentang uang. Satu halnya itu obligasi atau bonds. Ini mungkin terdengar seperti boring market, karena ini tuh nggak gerak fluktuatif kayak saham atau kripto. Tapi justru ya bonds atau obligasi, ini yang mempengaruhi kalian itu bisa beli rumah atau enggak, lu itu bisa dapetin pekerjaan atau enggak di masa depan, lu investasi ke sahamnya itu bisa untung atau rugi, ini ditentukan oleh bonds. Sama Bitcoin ini naik atau turun ditentukan oleh bonds juga. Jadi bonds, ya, ini worth over 100 trillion ya, 130 trillion market cap ya. Ini mempengaruhi pergerakan dari harga rumah. Ya, jadi lu bisa beli rumah atau enggak, harga rumah naik atau turun gitu ya. Ini juga terpengaruh. Jadi ini kenapa lu harus pelajarin. Ini buat pekerjaan lu ke depannya. Apakah lu akan di PHK atau enggak? Ya, apakah perusahaan itu buka lowongan pekerjaan atau enggak? Ini ditentukan sama satu metrik ini, yaitu bonds. Tapi sedikit banget di dunia ini yang ngebahas tentang hal ini. Bahkan di Indonesia gue nggak pernah lihat ada satu hal orang yang ngebahas tentang ini. Jadi harga saham itu naik atau turun gitu ya. Kapan lu bisa all in, kapan lu bisa risk free, kapan lu bisa narik duit itu dari saham. Ini juga lu harus lihatnya dari bonds gitu. Sama dari Bitcoin. Hal satu ini ya, gue harap, gue tahu ada yang kasih tahu ke gue 5 tahun yang lalu. Karena gue udah mulai investasi, gue udah mulai cari uang itu udah dari 6-7 tahun yang lalu. Kalau gue tahu hal ini, ya mungkin gue nggak dapat 1 juta dolar gue itu di umur 18. Mungkin bisa lebih awal, di umur ke-17 atau 16 bahkan. Dan net worth gue per umur 19 ini, ya itu udah ratusan miliar. Ya, dan kalau gue tahu satu hal ini yang gue bakal jelasin dalam video ini ke kalian, ini bakalan life changing buat gue. Makanya gue pengen sharing ke kalian secara gratis. Jadi kita langsung aja mulai ya, dari apa itu obligasi atau apa itu bonds. Anggap teman-teman ini sekarang ya pengen mulai bikin namanya itu bisnis, tapi lu nggak punya duit. Nah, gue gambar nih sebelah sini, ini lu pengen bikin bisnis F&B contohnya ya, butuh modal 100 juta, tapi lu nggak ada uang. Gimana caranya? Lu butuh pinjaman. Misal ya lu pinjem ke temen lu sebelah sini ya, ini temen lu pinjem duit 100 juta ini. Tapi ya temen lu ini nggak mungkin cuma kasih lu ini 100 juta secara cuma-cuma. Kenapa? Karena a dollar today is more valuable than a dollar tomorrow ya. 100 juta hari ini itu jauh lebih berharga daripada 100 juta besok. Temen lu ini pinjemin lu 100 juta, ya resource temen lu ini kan nggak infinite. Dia kan nggak punya uang itu infinite, ya dia punya uang ya terbatas juga. 100 juta ini temen lu ini bisa aja pakai buat berinvestasi gitu ya. Tiba-tiba dia bikin bisnis sendiri juga, dia pakai buat vacation, jalan-jalan. Jadi ini kita sebut sebagai opportunity cost. Ya, jadi uang sekarang itu jauh lebih berharga daripada uang masa depan. Makanya yang pinjemin ya atau temen lu, kita sebut yang sebelah sini itu sebagai lendernya. Ya, yang sebelah sini itu sebagai borrower. Ini butuh dikompensasi untuk mendapatkan interest kita sebut atau bunga. Ya, anggap lu sama teman lu ya, ini deal di interest ya, sebesar contoh 5%. Ya, selama misal 1 tahun. Berarti ya temen lu ini dikompensasi ya untuk untuk pinjemin lu 100 juta, dia dapat uang 5 juta. Cuma dengan pinjemin lu aja ya, uang 100 juta ini dia dapat uang 5 juta gitu. Nah, masalahnya ini kan dalam bentuk kita sebut individu yang gue baru share sebelah sini. Nah, selain dari kalian yang individu yang pengen bikin bisnis atau misal lu ada utang lu butuh pinjam gitu ya, semuanya itu berlaku. Semuanya itu ada yang namanya itu interest dan ada yang namanya itu opportunity cost. Karena semua resource itu limited sifatnya. Nah, selain dari kalian ya, per orang gitu ya, perusahaan itu juga pinjam uang. Dan dalam video ini gue bakal jelasin. Nah, selain dari perusahaan yang lebih ekstrim yang pinjam uang sampai sekarang, yang sampai utangnya itu paling besar, itu siapa? Itu government atau negara. Dalam video ini kita bakal pakai contoh yaitu US government. Nah, government ya, ini mendapatkan uang dari yang namanya itu tax. Ya, pajak gitu. Nah, tapi seringkali ya, spending mereka ini jauh lebih besar daripada tax mereka. Ya, jadi misal tax mereka yang mereka dapetin dari individu gitu, yang mereka collect dan sebagainya, itu misal mereka dapat 100 dolar contohnya. Tapi spending government itu contohnya itu 110 dolar. Berarti ada selisih kurang lebih 10 dolar. Nah, sebelah sini selisihnya ini kita sebut sebagai budget deficit. Nah, biasanya ya government ya ini melakukan spending ini nggak untuk hal-hal bodoh ya, bukan untuk ngelakuin apa-apa ya, bukan untuk pribadi atau bukan untuk gaji presiden tinggi-tinggi gitu ya, tapi government ini ngelakuin spending untuk produktivitas dari warganya. Jadi misal ya government ini spend buat bikin jalan tol yang bagus gitu ya, buat bikin infrastruktur negara, buat bikin aplikasi atau buat bikin apapun itu gitu ya, yang meningkatkan dari produktivitas warga-warganya. Tujuan mereka ningkatin produktivitas ini apa? Tujuan dari mereka spending ini apa? Untuk
Biar mereka itu atau warganya dalam suatu negara ya, ini bisa bayar tax lebih banyak. Ujung-ujungnya ya, harapannya ya, nggak ada yang namanya itu budget deficit lagi. Tax yang bisa dibayar itu pas dengan spending atau bahkan lebih gitu ya. Jadi nggak 110, 120 gitu. Jadi udah bukan budget deficit lagi. Nah, tapi kalau kalian cek ya, terakhir kali US itu melakukan nggak budget deficit, jadi US itu udah budget deficit sejak 2001. Ya, sejak dari itu, US itu spend lebih daripada pajak yang mereka dapetin. Jadi mereka either spend buat perang gitu ya, buat military gitu ya, buat defense negara, buat bikin infrastruktur, ya jalan tol dan sebagainya. Sejak 2001, mereka itu udah defisit terus. Nah, uangnya itu dari mana? Pertanyaannya. Ya, makanya kita lihat US itu punya utang yang sangat-sangat banyak. US, the government, ya ini issue suatu produk, namanya itu bonds. Alias government bonds. Nah, government bonds ini basically kayak produk. Nah, produk ini ada 3 isinya. Jadi anggap harga produknya itu $100 ya. Return-nya yaitu 5%. Terusnya time frame-nya ya itu misal 10 tahun. Nah, $100 sebelah sini ini kita sebut sebagai principal. Ya, sebelah sini ini kita sebut sebagai kupon ya, persentasenya. Terusnya akhir-akhirnya ya, time frame-nya ini kita sebut sebagai maturity. Ini dalam market bonds ini sebutnya kayak gini. Berarti misal gue beli produk ini, ya anggap nama produk ini dinamain misal bonds 123. Ya, berarti produk ini tuh harganya itu $100 ya, dan ini bakal kasih gue $5 setiap tahunnya untuk 10 tahun ke depan. Ada juga satu matrix ya, namanya itu yield. Bedanya yield sama kupon ini apa? Yield ini berubah-ubah, sedangkan kupon ini fix. Jadi yield ini bisa 5%, bisa 4%, bisa 6%, dan sebagainya gitu. Nah, kalau yield ini mengalami kenaikan, misal contohnya yield itu dari 5% naik jadi 6%, ya, orang yang beli bond 123 ini bakalan tetap mendapatkan 5%. Ya, mereka itu nggak bakalan dapetin berubah jadi 6% gitu. Tapi, ya, prinsipalnya atau bonds price-nya itu berubah. Jadi, kalau misal yield-nya itu naik dari 5% ke 6%, harga bonds-nya itu bukan lagi $100. Harga bonds-nya itu jadi $92 sampai $93. Ya, jadi lebih murah untuk orang itu beli. Orang itu beli bonds produk 123 ini gitu. Kalau yield-nya ini turun dari 6% jadi 4% contohnya, ini bonds price-nya ini bakalan naik. Jadi bukan $100 lagi, tapi jadi $108 sampai $109. Ini rough estimation-nya, kurang lebih. Biasanya ya orang-orang di sini ya ini jual di yang namanya itu secondary market ya. Jadi ada primary market, ada secondary market. Ya, primary market ini ketika bonds itu lagi di auction. Ya, ini biasanya sama government, sama orang first person yang langsung. Secondary market, ya ini dari orang ke orang jualnya. Dan biasanya ya harga itu gerak ketika secondary market. Jadi ini pertukaran ini itu terjadi di secondary market gitu. Kenapa bisa harganya itu turun ke 92, 93? Karena yield ini mengalami kenaikan dari 5% ke 6% gitu. Otomatis ya, kenapa nggak orang yang punya produk bond 123 ini jual bond sekarang, terus kan beli bonds yang 6% gitu. Makanya harganya itu perlu diturunin ya. Jadi harga bond 123 ini bahkan turun kalau yieldnya itu naik gitu. Tapi kalau yieldnya itu turun ke 4%, ya maka harga bond 123 ini bakalan naik. Ya, baik lagi ke yang tadi, yaitu opportunity cost gitu ya. Dan yang nama itu time value of money. Nah, dalam bonds, di dunia bonds ada yang namanya itu yield curve. Ya, yield curve ini apa? Jadi long term itu lebih baik daripada short term. Jadi misal ya bonds dari government ya itu issue US 30 year old gitu contohnya. Ini mungkin aja ngasih return 6% ya setiap tahunnya. Tapi semakin pendek time frame-nya, misal mereka itu issue bonds buat 10 tahun. Ini mungkin return-nya itu cuma 5%. Kenapa? Karena semakin lama time frame-nya, semakin tinggi resikonya. Semakin pendek time frame-nya, semakin kecil resikonya gitu. Ini kita sebut sebagai yield curve. Nah, kalau kebalik kayak gimana? Bisa gak kebalik, Sol? Bisa gak 10 tahun itu 6%? Seperti sini ya. Ini 6%. Ininya itu 5%. Gitu. Bisa gak? Bisa jawabannya. Ya, ini kita sebut sebagai inverted yield curve. Kebalik yield-nya. Nah, sebenarnya kenapa ini ngaruh ke rumah ya? Ini gue ada sediain chart sebelah sini ya. Ini United States 30-year government bonds. Gue pakai sebelah sini ya. Ini ya, yang gue underline sebelah sini. Ini jadi di tahun 2020 pada saat COVID. Yield itu 1%, 1,41%. Jadi pada saat itu ya, orang itu pinjam itu sangat-sangat murah gitu. Tapi ya, ketika yield itu turun ya, maka mortgage itu juga ikutan turun. Karena bank itu kan matok dari yield yang available di public. Jadi kalau misal the Fed atau ya pemerintah ya government itu buat yield 1%, bank ini bakal buat yield
2% ya buat ngambil tanda kutip untungnya. Karena mereka bank ini ngambil resiko. Ketika orang ini pengen pinjam uang untuk beli bank, kan ada resiko default, ada resiko gagal bayar. Makanya ini 1% ini selisihnya gitu. Kita lihat di bawah sini, ini kurang lebih 2,5%. Jadi kalau kalian ambil tadi ya 1% dikurangin 2,5, bank ini untung 1,5% gitu. Nah, yang kalian perlu pahamin sini ya, ketika yield ini mengalami kenaikan, misal kita ngomong bonds yang tadi 30 tahun ini mengalami kenaikan, pinjaman ya kepada rumah ini bakal semakin tinggi. Jadi otomatis kalian itu bakal semakin sulit untuk beli rumah ketika harga bonds itu mengalami kenaikan, yieldnya itu naik ya dari 5% ke 6%, lu semakin sulit untuk pinjam yang nama itu uang dari bank karena bunganya semakin tinggi. Ini ada data yang nunjukin ya. Jadi ketika COVID happen ya, maka harga rumah itu home sales itu naik 20%. Harga rumah itu naik 20% pada saat COVID 2020. Nah, ini harga sharp spike up ke atas. Kenapa? Karena rumah itu jadi sangat-sangat murah. Orang itu bisa pinjem, ya misal gue contoh ke lu ya, lu pengen nggak beli rumah, bunganya itu 1%. Lu langsung pengen beli rumah sekarang juga. Tapi ketika misal normalnya bunga KPR rumah ya itu 5%, orang ini lebih sedikit interestnya. Jadi ini 1% ini anggapannya itu kayak tanda kutip kita ngomong discount. Makanya kita ngomong ya pada saat COVID ya baik banget orang yang membeli rumah. Nah sekarang ya kenapa ini ngaruh ke saham ya? Gue udah bilang ke kalian ya bahwa ini ngaruh ke all markets. Jadi kalau lu investor saham lu juga terpengaruh, lu investor kripto lu juga terpengaruh. Kita ngambil contoh saham. Ya saham sama kripto lah. Ini kenapa terpengaruh ya? Dan kenapa lu harus ngertiin ini? Misal ya bonds ini ngasih return 5%. Yieldnya mereka itu 5%. Saham ini market expected return ya, misal lu investasi di indeks saja ya, ini contohnya 7%. Nah, ketika lu pengen investasi di saham, ini merupakan resiko. Bonds yang sebelah sini, ini kita sebutnya sebagai risk free rate. Jadi basically kan untuk kalian mendapatkan return 5%, ya misal lu taruh 100 juta, untuk ini jadi 105 di akhir tahun ini nol resikonya gitu. Tapi kalau lu pengen ngambil 7% returnnya, ini udah mulai expected stock return. Ini namanya. Nah, mereka berdua ya ini punya selisih. Jadi kalau kurangin ya 5 kurang 7, ini 2% selisihnya gitu. Nah, selisih 2 ini kita sebut sebagai ERP. Nah, ERP ini ya kita sebut sebagai equity risk premium. Semakin dekat ya risknya, ya semakin dekat ERP-nya, semakin kecil angkanya, semakin orang nggak pengen investasi ke saham. Makanya saham itu bisa turun 20%-an, S&P itu bisa turun 20%-an di saat 2020. Kenapa? Karena ERP-nya itu kecil, selisihnya itu kecil. Ketika gue kasih tau ke lu, misal lu seorang investor, ketika lu bisa dapetin return ya 5% di bonds, terusnya di saham lu bisa dapetin contohnya 6%, tapi lu harus ambil risiko ya. Lu nggak bakalan mau investasi di saham, lu bakalan mau investasinya di bonds saja. Karena cuma selisih 1%, gue harus ambil resiko di indeks, gue nggak mau. ERP itu 1%, gue nggak mau ambil resiko, makanya saham itu bisa turun. Tapi misal ya bonds itu ketika misal COVID, bonds itu ngasih return 1%, tapi stocks-nya S&P misal kita ngomong ini 7%. Berarti ini kan ERP-nya itu 6%. Artinya apa? Untuk lu ngambil resiko ini worth it karena selisih bonds, selisih risk free rate-nya sama selisih stock return-nya, expected stock return-nya, ini 6%, ini worth it buat diambil. Makanya kenapa harga saham itu bisa naik atau turun? Ya karena ini. Karena ketika ya S&P ini bisa ngasih return 7% dan bonds ini cuma 1%, ini ada gap jauh. Orang yang investasi ke bonds ya bakalan bilang, oh gue bakalan ambil resiko aja deh, nggak apa-apa. Karena gapnya itu jauh, selisih antara stock sama bonds itu jauh. Nah sekarang kenapa ini berpengaruh ke yang namanya itu jobs kalian ya. Jadi dalam suatu perusahaan, kalau yang namanya itu company ya, jadi nggak cuma individu yang pinjam uang, ya nggak cuma personal, nggak cuma kalian yang sebelah sini. Ya misal yang tadi kan, nah ini nggak cuma kalian, nggak cuma lender sama borrower itu nggak cuma individu, nggak cuma government, tapi institusi ya atau perusahaan atau corporate kita ngomongnya. Ini juga melakukan yang namanya itu borrowing. Jadi namanya itu corporate bonds. Nah, corporate bonds ini biasanya lebih tinggi returnnya daripada government bonds. Kenapa? Karena ini jauh lebih beresiko. Jadi kalau misal government bonds 5% gitu ya, corporate bonds ini pasti di atas 5%. Kenapa? Karena lebih risky. Ini biasanya mereka ada credit rating score-nya dari government-nya. Jadi kalau credit rating score-nya tinggi, ya maka return-nya itu bisa 6% doang. Tapi kalau misal mereka ada potensi untuk bangkrutnya itu lebih tinggi, ya maka return-nya atau corporate bonds ini bisa ngasih lu yield atau kupon ini bisa 7% atau 8% contohnya gitu. Dan biasanya investor ini pengen dapetin yield lebih, biasanya ke sini. Nah, ketika kita ngomong government bonds ini mengalami kenaikan dari 5%, contohnya tiba-tiba ke 10%, corporate bonds ini nggak bisa minjemin uang lagi. Kenapa? Karena terlalu tinggi bunga yang harus dibayar. Kalau bunga yang mereka harus bayar itu contohnya di atas 10% ya,
dan mereka ini pengen bikin bisnis atau apapun itu nggak bisa bayar di atas itu, maka corporate ini nggak bakal pinjam uang, alias perusahaan ini bakal stuck. Jadi ketika the government, yaitu naikin bunga, maka kita ngomong corporate atau semuanya itu ikutan terdampak karena semakin susah. Ini kayak siklus kita ngomong. Jadi ketika siklus saya gini lagi di atas, semua orang itu lagi susah. Cenderung lagi susah. Ini kayak lever. Sedangkan lagi di bawah, ini kita sebut sebagai easy mode. Saham ini jadi naik gitu ya, kripto naik gitu ya, perusahaan ini semakin jalan dan sebagainya. Tapi ketika lagi di atas sebelah sini, ini bonds ini semakin mahal ya. Corporate ini nggak pengen pinjam duit karena ya justru mereka itu bisa aja efisiensi. Karena ketika mereka melakukan efisiensi, karyawan-karyawan itu dipecat, ya maka jobs kalian itu semakin berkurang, jobs opening menurun, dan ini terpengaruh ke kehidupan kalian.